Shalom adik-adik, halo, ketemu lagi sama Kak Ria. Dan kali ini Kak Ria mau lanjutin lagi nih kitab Markus kita. Yuk sama-sama sebelum kita sharing lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh belajar firman-Mu kembali. Berkati kami supaya setiap firman boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita lanjut lagi ya di Markus yang ketiga, ayatnya kali ini yang ke-7 sampai dengan ke-12. Ini adalah perikop kita yang ke-15, judulnya Yesus menyembuhkan banyak orang. Yuk buka firman-Nya, kita baca sama-sama. Ayatnya yang ke-7, kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita sakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Nah adik-adik, ini seperti yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Tuhan Yesus itu kalau misalnya sudah viral, bahkan iblis aja bisa kenal gitu ya sama Tuhan Yesus. Masa anak Tuhan gak kenal Tuhannya siapa? Dan ketika Tuhan Yesus tahu bahwa iblis itu mulai berkoar-koar, Tuhan Yesus selalu larang. Karena nanti gak sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Karena nanti orang-orang jadi hanya percaya karena mujizat-mujizatnya Tuhan Yesus saja. Sedangkan Tuhan Yesus itu niatnya mau mengajar, bukan cuma sekedar melakukan mujizat. Oke, dari cerita ini kita belajar apa? Karya mau sharing dua hal. Yang pertama adalah ketika Yesus menyingkir jauh gitu ya, supaya orang-orang datang kepada dia itu tidak mendesak dia karena sudah terlalu banyak, sudah terlalu viral, sudah terlalu terkenal. Tapi itu tidak menyurutkan orang-orang dari segala penjuru untuk mencari Tuhan Yesus. Dari sini kita belajar apa? Orang yang sudah melihat, menyaksikan, merasakan kasihnya Tuhan, mukjizatnya Tuhan, dengan segala macam usaha mereka pasti akan datang kepada Tuhan. Nah adik-adik sendiri bagaimana? Kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita sudah menikmati kasihnya Tuhan. Mungkin beberapa di antara kita bahkan merasakan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Adakah kita lakukan extra effort, usaha meskipun sulit tapi tetap berusaha untuk mendekat kepada Tuhan? Atau jangan-jangan ketika sudah capek, ujian banyak, kemudian kita tidak ada waktu lagi buat Tuhan? Padahal kita tahu Tuhan sudah melakukan banyak banget hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Yuk kita belajar dari orang-orang yang datang dari Yudea, Yerusalem, bahkan dari kota-kota lain demi melihat Tuhan Yesus. Mereka siap, bahkan desak-desakan pun mereka mau. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Tuhan itu tetap stay low profile, rendah hati, rendahkan dirinya, tidak mau sok terkenal kemudian jadi sombong, tidak mau lagi menyembuhkan, tidak mau lagi memulihkan orang, tidak lagi mau melakukan hal-hal luar biasa karena semua orang sudah tahu tentang kehebatannya. No, Tuhan Yesus tetap setia mengerjakan tugasnya, memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman, mengajarkan kasih kepada orang-orang meskipun dia sudah terkenal. Bahkan kemanapun dia pergi, iblis atau orang-orang yang kerasukan setan itu bisa kenal sama Tuhan. Dia tetap menyuruh si setan-setan itu untuk jangan ngomong, jangan bicara, biarkan orang-orang mengenal Tuhan, mengenal Yesus dengan caranya mereka sendiri, bukan karena mukjizat-mukjizat, tapi karena mereka merasakan kasihnya Tuhan dan akhirnya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Yesus itu gak suka pamer-pamer, gak bilang sama iblis coba kasih tahu yang lain-lain ini bahwa saya sudah melakukan banyak hal. Enggak, justru dia suruh iblis untuk diam gitu ya. Dari sini
Dua hal yang luar biasa yang bisa Kak Ria sharing. Yang pertama adalah mau sesulit, sejauh, segimanapun, tidak ada waktunya atau seramai apapun orang-orang itu melihat Tuhan Yesus, mereka tetap berusaha gitu ya, enggak stop, kemudian ya sudah nggak mau lagi gitu ya. Ketika melihat bahwa banyak orang nih udah nggak mau cari Tuhan Yesus, kita pun demikian. Ketika kita lihat bahwa wah waktu saya kayaknya sudah penuh banget, tapi jangan sampai kita nggak ada waktu untuk belajar firman, berdoa, baca firman, dengar firman, ibadah. Itu penting banget gitu ya. Orang-orang aja sibuk mencari Tuhan, masa kita enggak? Lalu yang kedua, tetap rendah hati meskipun sudah terkenal, meskipun sudah hebat, meskipun sudah luar biasa, meskipun sudah dikenal siapa saja, kita mau belajar tentang tetap rendah hati. Mau jabatan sudah tinggi, juara, tetap saja kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Oke. Nah, sharing kita sampai di sini sederhana aja dari kisah Yesus menyembuhkan banyak orang ini. Kita melihat walaupun Yesus dahsyat, Yesus hebat, dia tetap sederhana, rendah hati. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami kembali boleh belajar bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan Tuhan, yang dibuat Tuhan, yang dirancang Tuhan dengan sempurna. Kami mau belajar menjadi seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Kami mau Tuhan terus mencari Tuhan dengan segala upaya, dengan segala kesulitan yang mungkin kami akan temui. Kami mau tetap melekat erat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini sharingnya, kita ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.